Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita sampaikan bahwasanya pada hari ini kita masih diperkenankan untuk kembali mempelajari statistik non-parametrik untuk uji Wilcoxon dengan SPSS. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman mahasiswa semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang uji Wilcoxon dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Tapi sebelum kita praktekkan, ada beberapa konsep dasar yang harus kita pahami sebelum melakukan uji Wilcoxon tersebut. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Seperti apa sampel itu dikatakan saling berpasangan? Saya mempunyai sebuah sampel dalam bentuk Excel ya. Yang pertama yaitu nilai matematika kelas 12 TKJ 1. Di sini ada nilai pretest dan ada nilai post-test. Kemudian data yang kedua adalah nilai matematika kelas 12 TKJ 1 dan kelas 12 TKJ 2. Yang membedakan adalah nilai pretest dan post-test ini kita peroleh dari sampel yang sama atau dari anak yang sama. Karena apa? Dari kelas 12 TKJ 1, di mana siswanya ada 18. Sedangkan pada tabel kedua, ini sampelnya adalah orang yang berbeda. Ditunjukkan dengan nilai, pada kolom ini kita peroleh dari kelas 12 TKJ 1, sedangkan kolom yang lain kita peroleh dari kelas 12 TKJ 2. Ini menunjukkan bahwa sampel pada tabel kedua ini orangnya berbeda. Sedangkan di tabel pertama adalah untuk orang yang sama. Nah, sebagaimana pada tabel pertama ini disebut data berpasangan atau dependent. Karena orang dalam nilai pretest dan post-test ini adalah orang yang sama. Untuk data yang kedua, ini adalah data tidak berpasangan atau independent. Karena data yang diperoleh untuk tabel 1 yaitu dari kelas 12 TKJ 1. Sedangkan untuk data 2 itu dari 12 TKJ 2. Jadi ini tidak saling mempengaruhi. Kalau di sini itu saling mempengaruhi karena satu orang, ini orang yang lain. Jika data berpasangan atau dependent, maka kita menggunakan uji Wilcoxon. Tapi untuk data yang tidak berpasangan atau independent, kita menggunakan uji Mann-Whitney. Ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah uji Wilcoxon. Sehingga agar ini tidak mengganggu konsentrasi kita, ini saya hide atau saya sembunyikan. Kita fokus pada tabel yang pertama ini untuk uji Wilcoxon, yaitu ditandai dengan data yang berpasangan atau dependent. Uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample t-test jika data penelitian tidak terdistribusi normal. Nah, untuk melihat kita apakah data itu terdistribusi normal atau tidak, kita bisa melakukan uji normality dengan SPSS juga. Nah, ini tentu sudah kita pelajari sebelum materi uji Wilcoxon ini, ya, untuk materi sebelumnya. Syarat dilakukan uji Wilcoxon adalah yang pertama, data tidak terdistribusi normal.
Ya, kalau terdistribusi normal, kita menggunakan uji Poirot sample t-test. Dan skala data interval atau ordinal. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Nah, sedangkan kalau uji Poirot sample t-test ini masuk statistik parametrik. Contoh kasus. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar matematika pada peserta didik kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Giritontro. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penelitian atas hasil belajar siswa sebelum metode pembelajaran itu diterapkan atau pre-test dan sesudah metode pembelajaran itu diterapkan atau post-test. Ya, jadi sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran, itu lebih mudahnya. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini. Jadi ini pre-test, ini nilai ini kita peroleh atau diperoleh oleh peneliti sebelum pembelajaran berlangsung. Sedangkan post-test ini diperoleh setelah pembelajaran selesai. Jadi ini dilakukan terhadap orang yang sama. Terhadap orang yang sama dites 2 kali, sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Sebelum melakukan uji Wilcoxon, kita buat dulu hipotesis. Hipotesisnya ada pengaruh penerapan metode pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar matematika pada peserta didik kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Giritontro. Adanya pengaruh ini bisa dilihat dengan adanya perubahan hasil belajar pre-test dan post-test. Nah, bisa naik, bisa turun. Yang jelas ada perbedaan. Nah, yang kita cari adalah perbedaannya. Entah itu hasilnya naik atau turun. Langkah-langkah uji Wilcoxon dengan SPSS. Yang pertama, input data. Jadi memasukkan data nilai tadi ke dalam program aplikasi SPSS. Kemudian melakukan analisis dengan menjalankan program tersebut. Kemudian interpretasi output. Jadi interpretasi ini membaca dari outputnya. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, ini untuk membuktikan apakah hipotesis tadi diterima atau ditolak. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan atau menginput data yang kita siapkan tadi ke dalam SPSS. Jika kita membuka SPSS, maka akan ada 2 sheet. Sheet yang pertama yaitu data view, kemudian sheet yang kedua adalah variable view. Walaupun sheet data view itu berada di depan, tapi kita menginputnya mulai dari variable view. Karena nilai pretest dan posttest ini diterapkan pada satu orang atau orang yang sama, maka variabel dalam SPSS nanti adalah pretest dan posttest tersebut. Kita misalkan pretest. Tipenya biarkan numerik, white-nya biar default dengan 8, desimalnya kita nolkan saja agar tidak ada angka di belakang koma. Kemudian labelnya kita tuliskan nilai pretest. Yang lain biarkan default sebagaimana program itu. Kemudian variabel yang kedua adalah posttest. Hanya mau dibuat nilai posttest gitu juga boleh. Nah, ini biar lebih ringkas, nanti tidak terlalu makan tempat. Numerik, kemudian desimalnya kita buat 0, dan labelnya nilai posttest.
Jika sudah selesai, kita masuk ke sheet data view. Nah, ini yang sudah kita buat di pretest dan posttest. Bisa kita lebih lebarkan, biar kelihatan. Pretest dan posttest. Kemudian kita copy data dari Excel tadi ke data view. Oh, 18 ya. Kan kita paste di sini. Oke. Ya. Kalau di Excel kita tinggal klik paling atas paste bisa. Kalau di SPSS ini harus diblok dulu baru di paste. Ini adalah tahap pertama, yaitu input data. Selanjutnya kita melakukan tahap kedua, yaitu analisis data. Bagaimana uji Wilcoxon ini? Untuk pada menu analyze, kemudian pilih non-parametric test. Berikutnya, legacy dialog, pilih to related sample. Ya. Saya ulangi biar lebih jelas. Pilih analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian to related sample. Kita klik, kita tunggu ada kotak dialog baru. To related sample test. Nah, kita masukkan nilai pretestnya jadi variabel 1. Kemudian kita masukkan jadi nilai 2. Ya, jadi variabel 2 ini. Ini sesuai label yang kita buat tadi. Kemudian pastikan pada test type ini Wilcoxon-nya tercentang. Ya, tercentang oleh default set. Jadi default settingnya sudah mencentang Wilcoxon. Mungkin jika perangkat kita ini digunakan oleh orang lain atau mungkin dipinjam ya perangkatnya, laptopnya atau komputernya, itu bisa digunakan untuk tes yang lain. Itu bisa tidak tercentang, maka kita pastikan dulu sudah tercentang. Kemudian tunggu beberapa saat, maka kita peroleh hasil dari penginputan data tersebut. Nah, kita bisa baca di sini hasil dari analisisnya. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan outputnya? Ini kan ada banyak data ya. Bagaimana cara kita membacanya? Interpretasi output. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini ada negative range. Negative range ini untuk apa? Negative range atau selisih negatif antara nilai pretest dan posttest. Itu menunjukkan penurunan dari nilai pretest ke nilai posttest. Dalam tabel ini sudah saya tandai dengan warna merah. Jadi nilainya turun. Yang terjadi di sini atau yang anak yang nilainya turun itu hanya satu, yaitu di SPSS terbaca 1. Nah, di sini juga ada keterangan A, ini kan ada A ya. Nilai posttest kurang dari nilai pretest. Nah, nilai posttestnya 80, nilai pretestnya 81. Yang berikutnya positive range. Ada 16. Nah, itu apa positive range? Positive range atau selisih positif antara nilai pretest dan posttest menunjukkan nilai peningkatan dari nilai pretest ke nilai posttest. Bisa kita lihat ini
yang tidak saya warnai itu naik semua nilainya. Jadi dari 75 ke 77, dari 74 ke 78, dari 74 ke 77 ya. Nah, ini ada 16 atau 18 siswa, kita kurangi 2, yang satu nilainya tetap, yang satu nilainya turun, sisanya 16. Nah, ini sudah sesuai. B ya, keterangannya di sini nilai post-test lebih dari nilai pretest. Kemudian yang ketiga, TIS 1. Nah, situ apa sih? Nilai post-test sama dengan nilai pretest. Jadi tetap. Jadi TIS atau sama antara nilai pretest dan nilai post-testnya. Menunjukkan nilai pretest dan post-test itu tetap. Dalam tabel ini dapat kita lihat, saya beri warna hijau. Nah, selama pretest 76, post-testnya juga 76. Nah, ini ada satu anak. Ini cara membaca range-nya. Kemudian ada lagi statistik, ya, tes statistiknya. Nah, kita kan karena ini statistik non-parametrik, maka kita fokus di statistik non-parametrik tersebut. Dasar pengambilan keputusan uji Wilcoxon. Jika nilai asymmetric lebih dari 0,05, maka hipotesis diterima. Nilai asymmetric-nya itu mana? Nah ini, asymmetric. Ini kita peroleh nilai asymmetric-nya 0,001. Ini sebenarnya ada 0 di depan, jadi 0,001. Kemudian, jika nilai asymmetric-nya lebih dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Sehingga kita bisa lihat 0,001 dibanding 0,005 besar mana? Tentu besar 0,005. Maka hipotesisnya pasti nanti akan diterima. Pengambilan keputusan dari uji Wilcoxon yang kita lakukan pada program aplikasi SPSS. Berdasarkan output tes statistik, ya ini ya tes statistik, diketahui nilai asymmetric-nya 0,001. Kita lihat di sini 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan kata lain, ada pengaruh penerapan metode pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar matematika pada peserta didik kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Giri Tondro. Nah, ditunjukkan ada perbedaan hasil belajar pretest dan post-test ya. Dan ada yang meningkat, ada yang turun, yang sama cuma 1, sehingga mengakibatkan 0,001 ini, akibat ada nilai yang sama. Nah, kurang lebih uji Wilcoxon seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu untuk belajar statistik non-parametrik, khususnya tentang uji Wilcoxon dengan SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita sampaikan bahwasanya pada hari ini kita masih diperkenankan untuk kembali mempelajari statistik non-parametrik untuk uji Wilcoxon dengan SPSS. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman mahasiswa semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang uji Wilcoxon dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Tapi sebelum kita praktekkan, ada beberapa konsep dasar yang harus kita pahami sebelum melakukan uji Wilcoxon tersebut. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan.
seperti apa sampel itu dikatakan saling berpasangan. Saya mempunyai sebuah sampel dalam bentuk Excel ya. Yang pertama yaitu nilai matematika kelas 12 TKJ 1. Di sini ada nilai pretest dan ada nilai post-test. Kemudian data yang kedua adalah nilai matematika kelas 12 TKJ 1 dan kelas 12 TKJ 2. Yang membedakan adalah nilai pretest dan post-test ini kita peroleh dari sampel yang sama atau dari anak yang sama. Karena apa? Dari kelas 12 TKJ 1, di mana siswanya ada 18. Sedangkan pada tabel kedua, ini sampelnya adalah orang yang berbeda. Ditunjukkan dengan nilai pada kolom ini kita peroleh dari kelas 12 TKJ 1, sedangkan kolom yang lain kita peroleh dari kelas 12 TKJ 2. Ini menunjukkan bahwa sampel pada tabel kedua ini orangnya berbeda. Sedangkan di tabel pertama adalah untuk orang yang sama. Nah, sebagaimana pada tabel pertama ini disebut data berpasangan atau dependent. Karena orang dalam nilai pretest dan post-test ini adalah orang yang sama. Untuk data yang kedua, ini adalah data tidak berpasangan atau independent. Karena data yang diperoleh untuk tabel 1 yaitu dari kelas 12 TKJ 1, sedangkan untuk data 2 itu dari 12 TKJ 2. Jadi ini tidak saling mempengaruhi. Kalau di sini itu saling mempengaruhi karena satu orang. Ini orang yang lain. Jika data berpasangan atau dependent, maka kita menggunakan uji Wilcoxon. Tapi untuk data yang tidak berpasangan atau independent, kita menggunakan uji Mann-Whitney. Ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah uji Wilcoxon. Sehingga agar ini tidak mengganggu konsentrasi kita, ini saya hide atau saya sembunyikan. Kita fokus pada tabel yang pertama ini untuk uji Wilcoxon, yaitu ditandai dengan data yang berpasangan atau dependent. Uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample t-test jika data penelitian tidak terdistribusi normal. Nah, untuk melihat kita apakah data itu terdistribusi normal atau tidak, kita bisa melakukan uji normality dengan SPSS juga. Nah, ini tentu sudah kita pelajari sebelum materi uji Wilcoxon ini, ya, untuk materi sebelumnya. Syarat dilakukan uji Wilcoxon adalah yang pertama, data tidak terdistribusi normal. Ya, kalau terdistribusi normal kita menggunakan uji paired sample t-test dan skala data interval atau ordinal. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Nah, sedangkan kalau uji paired sample t-test ini masuk statistik parametrik. Contoh kasus. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar matematika pada peserta didik kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Giritontro. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penelitian atas hasil belajar siswa sebelum metode pembelajaran itu diterapkan atau pretest dan sesudah metode pembelajaran itu diterapkan atau post-test, ya. Jadi sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran, itu lebih mudahnya.
dapat kita lihat pada tabel ini. Jadi ini pretest, ini nilai ini kita peroleh atau diperoleh oleh peneliti sebelum pembelajaran berlangsung. Sedangkan post-test ini diperoleh setelah pembelajaran selesai. Jadi ini dilakukan terhadap orang yang sama. Terhadap orang yang sama dites 2 kali, sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Sebelum melakukan uji Wilcoxon, kita buat dulu hipotesis. Hipotesisnya, ada pengaruh penerapan metode pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar matematika pada peserta didik kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Giri Tonsro. Adanya pengaruh ini bisa dilihat dengan adanya perubahan hasil belajar pretest dan post-test. Nah, bisa naik, bisa turun. Yang jelas ada perbedaan. Nah, yang kita cari adalah perbedaannya. Entah itu hasilnya naik atau turun. Langkah-langkah uji Wilcoxon dengan SPSS. Yang pertama, input data. Jadi memasukkan data nilai tadi ke dalam program aplikasi SPSS. Kemudian melakukan analisis dengan menjalankan program tersebut. Kemudian interpretasi output. Jadi interpretasi ini membaca dari outputnya. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, ini untuk membuktikan apakah hipotesis tadi diterima atau ditolak. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan atau menginput data yang kita siapkan tadi ke dalam SPSS. Jika kita membuka SPSS, maka akan ada 2 sheet. Sheet yang pertama yaitu data view, kemudian sheet yang kedua adalah variable view. Walaupun sheet data view itu berada di depan, tapi kita menginputnya mulai dari variable view. Karena nilai pretest dan post-test ini diterapkan pada satu orang atau orang yang sama, maka variabel dalam SPSS nanti adalah pretest dan post-test tersebut. Kita misalkan pretest. Tipenya biarkan numerik, white-nya biar default dengan 8, desimalnya kita nolkan saja agar tidak ada angka di belakang koma. Kemudian labelnya kita tuliskan nilai pretest. Yang lain biarkan default sebagaimana program itu. Kemudian variabel yang kedua adalah post-test. Misalnya mau dibuat nilai post-test gitu juga boleh. Nah, ini biar lebih ringkas, nanti tidak terlalu makan tempat. Numerik, kemudian desimalnya kita buat 0, dan labelnya nilai post-test. Jika sudah selesai, kita masuk ke sheet data view. Nah, ini yang sudah kita buat di pretest dan post-test. Bisa kita lebih lebarkan, biar kelihatan. Nilai pretest dan post-test. Kemudian, kita copy data dari Excel tadi ke data view. Oh, 18 ya. Dan kita paste di sini. Oke. Ya. Kalau di Excel, kita tinggal klik paling atas paste bisa. Kalau di SPSS ini harus diblok dulu, baru di paste. Ini adalah tahap pertama, yaitu input data.
Selanjutnya kita melakukan tahap kedua, yaitu analisis data. Bagaimana uji Wilcoxon ini? Untuk pada menu analyze, kemudian pilih non-parametric test. Berikutnya, legacy dialog, pilih to related sample. Ya. Saya ulangi biar lebih jelas. Pilih analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian to related sample. Kita klik, kita tunggu ada kotak dialog baru. To related sample test. Nah, kita masukkan nilai pretestnya jadi variabel 1. Kemudian kita masukkan jadi nilai 2. Ya, jadi variabel 2 ini. Ini sesuai label yang kita buat tadi. Kemudian pastikan pada test type ini Wilcoxon-nya tercentang. Ya, tercentang oleh default set. Jadi default settingnya sudah mencentang Wilcoxon. Mungkin jika perangkat kita ini digunakan oleh orang lain atau mungkin dipinjam ya perangkatnya, laptopnya atau komputernya, itu bisa digunakan untuk tes yang lain. Itu bisa tidak tercentang. Maka kita pastikan dulu sudah tercentang. Kemudian tunggu beberapa saat, maka kita peroleh hasil dari penginputan data tersebut. Nah, kita bisa baca di sini hasil dari analisisnya. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan outputnya? Nah, ini kan ada banyak data ya. Bagaimana cara kita membacanya? Interpretasi output. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini ada negative range. Negative range ini untuk apa? Negative range atau selisih negatif antara nilai pretest dan posttest. Itu menunjukkan penurunan dari nilai pretest ke nilai posttest. Nah, dalam tabel ini sudah saya tandai dengan warna merah. Jadi nilainya turun. Yang terjadi di sini atau yang anak yang nilainya turun itu hanya satu, yaitu di SPSS terbaca 1. Nah, di sini juga ada keterangan A, ini kan ada A ya. Nilai posttest kurang dari nilai pretest. Nah, nilai posttestnya 80, nilai pretestnya 81. Yang berikutnya positive range. Ada 16. Nah, itu apa positive range? Positive range atau selisih positif antara nilai pretest dan posttest menunjukkan nilai peningkatan dari nilai pretest ke nilai posttest. Bisa kita lihat ini yang tidak saya warnai itu naik semua nilainya. Jadi dari 75 ke 77, dari 74 ke 78, dari 74 ke 77 ya. Nah, ini ada 16 atau 18 siswa, kita kurangi 2, yang satu nilainya tetap, yang satu nilainya turun, sisanya 16. Nah, ini sudah sesuai. B ya, keterangannya di sini, nilai posttest lebih dari nilai pretest. Kemudian yang ketiga, TIS 1. Nah, situ apa C? Nilai posttest sama dengan nilai pretest. Jadi tetap. Jadi TIS atau sama antara nilai pretest dan nilai posttestnya. Menunjukkan nilai pretest dan posttest itu tetap. Dalam tabel ini dapat kita lihat, saya beri warna hijau. Nah, selama pretest 76, posttestnya juga 76.
Nah, ini ada 1 anak. Ini cara membaca range-nya. Kemudian ada lagi statistik, ya, tes statistiknya. Nah, kita kan karena ini statistik non-parametrik, maka kita fokus di statistik non-parametrik tersebut. Dasar pengambilan keputusan uji Wilcoxon. Jika nilai asin 6 lebih dari 0,05, maka hipotesis diterima. Nilai asin 6-nya itu mana? Nah ini, asin 6. Ini kita peroleh nilai asin 6-nya 0,001. Ini sebenarnya ada 0 di depan, jadi 0,001. Kemudian, jika nilai asin 6-nya lebih dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Sehingga kita bisa lihat 0,001 dibanding 0,005 besar mana? Tentu besar 0,005. Maka hipotesisnya pasti nanti akan diterima. Pengambilan keputusan dari uji Wilcoxon yang kita lakukan pada program aplikasi SPSS. Berdasarkan output tes statistik, ya ini ya tes statistik, diketahui nilai asin 6-nya 0,001. Kita lihat di sini 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan kata lain, ada pengaruh penerapan metode pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar matematika pada peserta didik kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Giri Tondro. Nah, ditunjukkan ada perbedaan hasil belajar pre-tes dan post-tes ya. Dan ada yang meningkat, ada yang turun, yang sama cuma 1, sehingga mengakibatkan 0,001 ini, akibat ada nilai yang sama. Nah, kurang lebih uji Wilcoxon seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu untuk belajar statistik non-parametrik, khususnya tentang uji Wilcoxon dengan SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.